Ah, baik Tuhan, kami serahkan memberikan benar pada para siswa pada silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih, puji Tuhan. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Sudah kedengaran ya Pak? Baik. Saya ya, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Bapa di surga untuk pagi hari di mana kami saat ini begitu merasakan kebaikan Tuhan. Kami diberikan kekuatan baru ya Tuhan untuk memperlengkapi lagi hidup kami dan memulai lagi Tuhan di minggu berjalan. Segala aktivitas kami mau serahkan kepadamu ya Bapa. Dan kami berterima kasih atas segala berkat Tuhan yang terus melengkapi hidup kami. Dan semangat yang selalu terjaga untuk bersama-sama kami memuliakan-Mu ya Bapa. Melalui puji-pujian, hidup kami yang kami serahkan, kami persembahkan. Dan juga kerinduan kami bersama untuk lebih dalam lagi memahami seluruh kebenaran-Mu yang menjadi jalan hidup bagi kami yang terbaik, dan untuk merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melimpah. Kau yang memberkati setiap anggota jemaat-Mu, saudara-saudara kami, semuanya yang sudah hadir bersama-sama di pagi hari ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi berkat dan sukacita yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Kita mengawali lagi minggu berjalan di mana kita pada hari Senin ini tanggal 9 September 2024 kita berjumpa lagi dalam ibadah saat teduh kita, saudara-saudaraku. Dan kita akan sama-sama kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang terus memberikan kepada kita banyak hal untuk melihat bagaimana tuntunan Tuhan, ya, bimbingan Tuhan mengarahkan hidup kita kepada seluruh kebenarannya, supaya kita lebih lengkap memahami bagaimana kasih karunia Tuhan yang begitu besar, begitu melimpah di dalam kehidupan kita, agar pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan kita kepada semua orang bisa terus kita kerjakan dan untuk menjadi berkat yang besar bagi banyak orang ya. Nah, jadi kembali kita, Bapak Ibu Saudaraku, membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima. Ya, Galatia pasal 5. Saudara-saudaraku, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang ke-5. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Ya, Galatia pasal 5 ayat 6, 7, dan 8. Demikian saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudaraku ya. 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sekali lagi, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah
yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Lagi ayat 8, ajakan untuk tidak menurutinya lagi, menuruti kebenaran, bukan datang dari Yesus, dari Dia yang memanggil kamu, yang telah memanggil kamu ya kepada kebenarannya, maksudnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sudah beberapa kali ya membahas kebenaran firman Tuhan ini dengan perspektif kasih karunia Allah. Dengan berbagai hal kita sudah melihat, Bapak Ibu Saudaraku, adalah tujuan Allah supaya kita menjalankan iman yang bekerja oleh kasih ini, oleh kasih Kristus yang sempurna ini, bukan untuk menjadikan kita pasif. Amin. Ya, bukan menjadikan kita berdiam diri, berlipat tangan, ya berpangku tangan, hanya karena kita sudah tahu bahwa kasih karunia Allah dengan cuma-cuma telah diberikan kepada kita, telah menyelamatkan hidup kita. Ya, semua dosa kita sudah diampuninya. Ya, segala kesalahan kita telah dijauhkan dan kita sudah diberikan jaminan meterai Roh Kudus. Segala sesuatu kita telah memperolehnya di dalam Kristus Yesus. Itu tidak berarti menjadikan kita tidak berbuat baik, menjadi orang yang pasif, berpangku tangan, berdiam diri. Tidak, Bapak Ibu Saudara ya. Justru sesudah kita mengenal kasih karunia Allah, sesudah kita mengenal dan mengalami keselamatan hidup yang kekal yang kita terima peroleh dengan cuma-cuma, maka justru karena itu sekarang kita semakin bergairah, semakin berminat, semakin bersemangat, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya semakin gembira, ya bahagia, bersukacita untuk melakukan kehendak Allah ya dengan penuh tanggung jawab. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada kasih karunia Allah yang sudah menjamin kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, lantas itu menjadikan kita menjadi orang yang teledor dan tidak bertanggung jawab dalam hidup kita, menjadi bebas berbuat dosa, itu adalah pemahaman yang dangkal. Ya, itu adalah pemahaman yang keliru, saudara-saudara. Ya, tidak. Justru karena kita tahu kasih karunia Allah ini telah membebaskan hidup kita dari segala dosa, dari segala kesalahan kita, menuntut kita ya menjadi orang yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tapi yang harus kita mengerti adalah bukan kita yang mengerjakannya, bukan kita yang mendorong semangat itu, tapi Roh Kudus, ya, firman Allah, itulah yang menggerakkan hati dan pikiran kita dengan kerelaan, kemauan, ya, kemauan seperti yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan arah daripada kebenaran di dalam Kristus, di mana kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Paulus mengatakan apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang bekerja di dalam aku, melainkan Kristus yang membimbing
hati dan pikiranku, Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang hidup selamanya. Kristus Yesus yang bukan hidup dalam daging lagi, ya, bukan dibatasi lagi oleh hal-hal yang duniawi, tapi Yesus Kristus sudah menjadi roh yang menghidupkan, ya, setiap orang yang dulunya mati karena dosa, tapi sekarang dibangkitkan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga sekarang kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan tadi, ya, bahwa ya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi bukan iman yang digerakkan, yang bekerja, yang beroperasi oleh karena hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi yang digerakkan oleh faktor-faktor secara rohani. Ada kemuliaan Kristus, ada kuasa Allah yang bekerja ketika Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ada kuasa di sana, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kuasa Allah itu bekerja, ya, sedemikian rupa sempurna dengan membangkitkan Yesus Kristus, ya. Itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah satu peristiwa yang istimewa yang belum pernah dialami oleh siapapun manusia di dunia ini, kecuali ketika Allah melakukan hal itu kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, membangkitkan orang dari antara orang mati itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah hal yang mudah. Ya, bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebab kalau sekiranya manusia bisa membangkitkan orang mati atau bangkit bagi dirinya sendiri, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu pasti mereka bangkit sendiri. Kalau memang mereka mempunyai otoritas, kuasa yang sama seperti yang Allah punya. Tapi tidak demikian. Kenyataannya adalah Allah membangkitkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan hidup untuk selama-lamanya untuk membebaskan manusia dari segala dosa, ya, untuk menebus manusia dari segala dosa dan kesalahan, ya, mereka. Dan saudara-saudaraku, kebenaran itu dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Itulah kebenaran yang membangkitkan spirit kita, semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberitakan tentang salib Kristus, memberitakan tentang kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita juga, sehingga setiap orang yang percaya, banyak orang yang diselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan setelah kita memperoleh hidup yang kekal, sesudah kita diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, sekarang posisi kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah, dan orang-orang yang saat ini mempunyai arah, mempunyai tujuan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai maksud di mana Allah ingin supaya kita berlomba dalam iman ini. Karena Paulus mengatakan, berlombalah, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kita sudah berada di dalam posisi iman yang benar, karena iman kita adalah iman yang penuh ketaatan, yaitu ketaatan Kristus. Ya, kepercayaan kita bergantung kepada pekerjaan Allah yang sudah selesai di atas kayu salib itu. Jadi iman kita, pengharapan kita bukan bergantung pada perbuatan-perbuatan kita, pada usaha kita, pada kemampuan kita, kelebihan kita, dan seterusnya. Tetapi sepenuhnya kita bersandar pada apa yang telah dikorbankan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Dia mencurahkan darahnya, ya, bahkan mengorbankan nyawanya menjadi tebusan
atas segala dosa dan kesalahan kita, atas hidup kita, supaya hidup kita ini bisa terarah. Hidup kita ini mempunyai ketaatan yang sama seperti yang Allah inginkan, seperti ketaatan Kristus kepada Bapa, maka kita juga menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal di mana kita memenuhi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Kita harus membawa iman, kepercayaan kita ini kepada perlombaan, bukan untuk didiamkan, bukan menjadi pasif, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan menjadi tidak berbuah, tapi ya iman, kebenaran yang digerakkan oleh kasih yang sempurna ini, yang ada pada hidup kita saat ini, Allah mau supaya berbuah dan supaya ya bisa dirasakan, dimengerti, ya dialami oleh orang-orang lain yang begitu banyak belum mengenal kasih karunia ini. Nah, makanya saudara-saudaraku, ya Paulus itu meminta kepada jemaat Galatia untuk kembali lagi mereka supaya konsisten dengan jalur arah daripada pimpinan dalam rencana Tuhan, program Allah yang besar. Amin. Program Allah yang besar, program kasih karunia-Nya memberkati semua orang dengan kasih yang sempurna saat ini, yang dikaruniakan melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka saat ini ya Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-7 tadi, Galatia pasal 5, dahulu kamu berlomba dengan baik. Ya, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, telah mencicipi, mengalami, merasakan, menikmati ya betapa bahagianya, betapa sukacitanya mengetahui kabar baik bahwa Kristus Yesus telah menjadi korban pengganti, ya substitusi atas kita, yang dulunya kita adalah orang-orang yang tidak pantas menerima segala berkat Tuhan, tidak pantas untuk menerima hidup yang kekal, tidak pantas untuk menjadi pewaris sorga. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi melalui iman, itu pemberian Allah. Sekarang kita mendapat bagian di dalam warisan yang kekal itu. Nah, lalu dikatakan panggilan di dalam hidup kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah panggilan kita untuk maju terus, ya, bukan mundur. Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan, layanilah sesama saudara kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih daripada itu, ya, bukan saja bersemangat, karena semangat saja tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang bersemangat, Paulus katakan, tanpa pengertian yang benar, itu akan berakhir dengan kesia-siaan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena sasaran daripada ya perlombaan iman kita itu Allah sudah tentukan itu. Allah sudah membuat ya kerangka berpikir ya supaya kita tidak offside ibarat dalam pertandingan, tetapi harus mendapatkan gol, ya mencapai gol, mencapai sampai pada sasaran dan tujuan yang Allah sudah tentukan. Itu sebabnya di Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini adalah buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Ia mau untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kerangka ya prinsip-prinsip perbuatan baik yang Allah
sediakan di dalam Kristus untuk dikerjakan oleh manusia baru itu tidak sama dengan perbuatan baik yang dipikirkan oleh dunia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu tidak sama dengan pekerjaan yang dipikirkan oleh manusia secara umum di dunia ini, tetapi ini adalah serangkaian perbuatan baik yang telah ditebus oleh darah Kristus dan hubungannya adalah dengan kekekalan. Amin. Hubungannya adalah dengan kemuliaan Kristus dan kemuliaan kita pada masa yang akan datang. Kita akan menerimanya, akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Karena hidup kita dikatakan hidup yang tersembunyi di dalam Kristus, maka hidup kita itu terpelihara oleh kasih karunia Allah dan dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran Allah melalui iman yang bekerja oleh kasih. Maka dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, ya, kita harus berlomba, ya, dalam pertandingan iman yang benar ini. Dan saudaraku, di sini kita lihat bahwa, ya, tidak, ya, seperti yang dibayangkan oleh banyak orang bahwa perlombaan ini akan bisa berjalan mulus-mulus saja, akan bisa berlangsung, ya, mencapai tujuan tanpa suatu ketaatan kepada Kristus. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena apa? Karena di dunia ini kita menghadapi berbagai rintangan. Jadi kita harus selalu aware, kita harus selalu sadar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika kita berjalan di dalam iman kebenaran yang digerakkan, dioperasikan oleh kasih Kristus yang sempurna ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa di situ juga, saudaraku, ada godaan-godaan untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bisa menghalangi atau merintangi kita di dalam perlombaan ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi seumpama seseorang yang lagi menyetir, ya, kendaraannya, kemudian tiba-tiba, ya, ada yang lewat dari depan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kemudian pandangannya menjadi terhalang, saudara, lalu itu yang menyebabkan bisa terjadinya kecelakaan, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pandangannya itu terhalangi, ya, pandangannya itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, terhalangi sehingga dia tidak bisa melihat jelas arah daripada tujuan kemana dia harus mengarahkan kendaraannya. Ya, misalnya orang yang menyetir seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di dalam perlombaan iman ini kita juga harus memperoleh, ya, pengertian yang clear, ya, yang jelas kemana kita harus membawa diri kita untuk bisa dikatakan taat sepenuhnya kepada Kristus Yesus adalah hidup menurut kasih karunia-Nya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku. Karena itulah maka Paulus mengatakan di kitab Kolose, kamu telah, ya, mengenal Kristus. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus dan kamu terus bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya tumbuh saja, tetapi harus berakar kuat di dalam kebenaran itu. Di dalam seluruh kebenaran firman Allah kasih karunia-Nya, firman Allah yang dibagi dengan tepat, kita harus berakar dan kita tidak bisa hanya di permukaan saja, Bapak Ibu Saudaraku, pemahaman kita terhadap kebenaran yang utuh itu. Tapi kita harus masuk sampai ke kedalaman, kita mengerti setiap bagian daripada firman Allah. Itu harus membangkitkan spirit kita, semangat kita,
ya saudaraku, manusia baru itu, ciptaan baru itu harus dikonfirmasi, ya Bapak Ibu Saudaraku, harus dikonfirmasi dengan setiap kebenaran informasi tentang kebesaran kasih karunia Allah, ya, sehingga kita bisa selalu ya disadarkan bahwa setiap pilihan-pilihan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, setiap tindakan dan perbuatan kita itu kita dasarkan pada iman dan keyakinan akan pengertian bahwa firman Allah mengharuskan kita, firman Allah kebenarannya memanggil kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk melakukan apa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan manusia baru, di mana kita harus berlomba dan kita harus, seperti Paulus katakan, harus lari begitu rupa. Kenapa demikian? Karena dikatakan Allah menyediakan upah yang besar. Allah menyediakan mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, ya, yang akan dikaruniakan oleh Hakim yang adil, Yesus Kristus, bagi setiap orang yang selalu rindu diperbaharui, ya, oleh kebenaran firman-Nya, rindu untuk melayani, memberitakan Injil kasih karunia-Nya, dan hidup bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Ya, itu nanti akan kita lihat ya penerapannya di Galatia pasal 6 itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mana dikatakan di ayat 2, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih karunia. Amin. Jadi ada satu hukum yang mengikat kita, Bapak Ibu Saudaraku, aturan daripada Allah, bukan hukum Taurat aturannya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan juga aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, tetapi ada khusus, ya, ada serangkaian, ya, instruksi daripada Allah, apa dan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita meresponi, Bapak Ibu Saudaraku, sesuai dengan panggilan kita hidup di dalam kasih karunia ini, maka kita bisa berlomba, berlari, tidak melanggar peraturan, atau kita tidak menyimpang ya dari ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan, ke arah mana kehidupan kita yang baru ini harus bergerak, yaitu kehidupan yang terus menuju serupa dengan gambaran Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, yang mana kita, Bapak Ibu Saudaraku, terus dipenuhi dengan hikmat surgawi, hikmat dari Allah, hikmat surgawi yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, di mana kita bertumbuh di dalam pengertian-pengertian yang benar, sehingga kesungguhan kita ya tidak lagi seperti yang Paulus koreksi kepada orang-orang kudus di jemaat Roma, di mana Paulus mengatakan di pasal 10, ya, sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, itu sama saja tidak ada artinya, ya, itu akan berakhir juga dengan kesia-siaan. Tapi Allah mau, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus menghendaki supaya arah daripada ketaatan kita adalah berdasarkan ya pengertian-pengertian yang benar. Jadi bukan dengan logika kita sendiri, ya, bukan dengan hayal kita sendiri atau imajinasi kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini perlu dikualifikasi oleh ya pengertian-pengertian, bukan hanya satu pengertian, tetapi dengan banyak pengertian yang menggerakkan ya roh dan jiwa kita, sehingga saudara-saudara dan saya mencapai sasaran yang tepat seperti yang Allah kehendaki di dalam setiap pelayanan kita. Itu sebabnya tadi ya dikatakan di ayat 7 itu, dahulu kamu berlomba dengan baik, ya, berarti sesuai dengan standar-standar
daripada ketentuan Allah? Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran itu lagi? Bukan Tuhan yang membuat masalah itu di dalam hidup jemaat Galatia ini, tidak. Ya, tetapi karena mereka berpaling ya kepada ya orang-orang yang menghalang-halangi mereka. Ya, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ingin kembali kepada cara kehidupan yang lama, yaitu di mana mereka ingin bersandar pada perbuatan-perbuatan baik berdasarkan ya ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Dan Paulus katakan itu sudah merupakan suatu kekeliruan yang besar, karena kasih karunia Allah sudah cukup bagi kamu, dan kamu juga harus ya tetap konsisten dan konsekuen dengan iman yang digerakkan oleh kasih Allah. Itulah yang harus kamu perdalam. Ya, jadi bukan berusaha untuk menampilkan diri secara lahiriah, ya, tetapi ini adalah hidup secara batiniah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ketaatan yang di dalam, bukan ketaatan yang dibuat-buat, bukan ketaatan supaya dilihat orang, supaya dilihat manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah suatu kekeliruan yang besar di dalam perlombaan iman. Kalau ya kemauan kita atau motivasi kita digerakkan karena kita supaya dilihat orang-orang lain. Tidak, orang lain pasti melihat, tetapi dasar kita adalah karena iman. Karena kita tahu ada kebenaran, maka kita melakukannya. Amin. Karena kita taat kepada Kristus, karena kita taat pada kasih karunia-Nya, ya. Karena kita tahu bahwa Allah yang mencukupkan, kita tahu bahwa Roh Kudus yang membimbing, yang mengaruniakan kepada kita pengertian, dan Allah yang menyediakan upah yang besar, mahkota kebenaran, yang menghargainya. Makanya dengan iman kita melakukan segala sesuatu, sehingga ya selaras, menjadi selaras dengan firman Allah. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita beritakan, apa yang menjadi kabar baik yang kita sampaikan kepada orang lain, itu benar-benar terkonfirmasi sebagai mana kasih karunia Allah yang telah kita terima. Di dalam kebenaran ini kita bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, karena itu kita perlu mempunyai ketahanan. Amin. Kita perlu mempunyai ketahanan dan kekuatan, saudara-saudaraku, yang bersumber daripada Tuhan, sehingga kita bisa tetap konsisten di dalam perlombaan iman ini, saudara-saudaraku. Ya, kita terus dikuatkan oleh Tuhan, dan saudara-saudara dan saya, kita bisa terus, saudaraku, memberitakan apa yang benar. Ya, kita tidak berubah, ya, dan kita tidak terpancing, dan kita tidak terpengaruh, dan bahkan kita tidak akan beralih dari kesetiaan Kristus yang sudah kita alami bersama dan sudah menjadi bagian dari hidup kita, di mana semuanya itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kenapa kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Kata Rasul Paulus tadi, saudaraku, bukan Allah yang membuatnya, bukan Roh Kudus yang menghadirkan permasalahan itu di dalam diri kamu, tetapi Paulus katakan, kamu sendirilah yang memilih untuk tidak taat lagi kepada kebenaran kasih karunia Allah ini. Maka saudaraku, di ayat 8 tadi dikatakan di situ, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Yesus Kristus, ya, yang telah memanggil kamu, ya. Ayat 9, sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita ya terus harus menjalani ya pertumbuhan, menjalani ketaatan kita untuk terus ya bergerak dan maju untuk melihat dan memahami seluruh ya kebenaran Allah, kebenaran firman-Nya yang lengkap, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita selalu
bisa waspada, ya, selalu kita bisa mawas diri dan juga mawas pengajaran kita seperti yang Paulus katakan kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasi jugalah ajaran-ajaranmu atau keyakinanmu, kepercayaanmu yang selaras dengan panggilan kasih karunia Allah. Itu harus terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita perdalam. Karena apa? Karena di dalam kasih karunia Allah ini, ya, kita mempunyai konsep yang besar, prinsip-prinsip yang besar, yang luas, yang tinggi, yang dalam, yang lebar, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran ini. Dan jangan merasa sudah bisa berpuas diri, ya, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita merasa sudah bisa berpuas diri, hanya baru tahu kita, ya, baru hanya sedikit tahunya, kita merasa bahwa kita tidak butuh lagi pembelajaran akan kebenaran firman Allah. Itu adalah pekerjaan daging, Bapak Ibu Saudara, yang ingin menghalang-halangi atau yang ingin, ya, menurunkan selera kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita, ya, diet, ya, untuk kebenaran Allah itu tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus, ya, melimpah. Kita harus terus, Bapak Ibu Saudaraku, menikmati makanan rohani, ya, vitamin-vitamin rohani yang menggerakkan supaya kita bisa lebih sehat di dalam kerohanian kita. Amin. Supaya sehat di dalam dalam pikiran dan perasaan kita, ya, seperti Yesus Kristus memikirkan tentang tubuhnya, supaya tubuh Kristus itu terus diperlengkapi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus yang tidak terbatas itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa hidup bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Ya, saudara-saudaraku, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, supaya setiap anggota tubuhnya itu mendapat keseimbangan. Ya, setiap anggota tubuh itu perlu mendapat keseimbangan supaya selaras di dalam gerakan-gerakannya, ya, pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan-perbuatannya, sebagaimana yang diperintahkan oleh kepala. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, yang digerakkan oleh pikiran, oleh otak, ya, yang menjadi pusat daripada instruksi untuk seluruh anggota tubuh, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sama seperti tubuh kita ini, bagaimana pikiran kita, ya, apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang akan membimbing, mengarahkan seluruh tindakan perbuatan yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh mulut, yang dilakukan oleh kaki, ya, telinga, mata, dan seterusnya. Itu semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bersumber daripada pikiran, dari kepala, ya, isi daripada kepala. Itulah yang menentukan bagaimana anggota-anggota tubuh itu bergerak, siapa melakukan apa. Amin. Sehingga dikatakan rapi tersusun. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi rapi tersusun, ya, semuanya anggota tubuh itu bertumbuh membangun dirinya di dalam kasih oleh, ya, kadar pelayanan daripada tiap-tiap anggota tubuh itu, ya, menerima pertumbuhannya di dalam kasih Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, sangat luar biasa di sini kita melihat bahwa kita bergantung kepada kasih karunia Allah supaya kita tetap bisa, ya, terhindar dari kendala-kendala, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perlombaan iman ini, ya. Karena perlombaan iman kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, haruslah perlombaan iman yang, ya, masuk akal, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12, ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, saudaraku, hanya itu yang bisa dikatakan masuk akal, ya, itu yang bisa dikatakan rasional, ya, di dalam Tuhan, ya, adalah bahwa karena kita ini sudah karena kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita harus, ya, berlomba di dalam perlombaan iman yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekali lagi kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, kita sangat membutuhkan firman Allah, dan kita sangat memerlukan sentuhan-sentuhan daripada kebenaran kasih karunia Allah untuk kita terus disadarkan, Bapak Ibu Saudaraku, supaya semua, ya, berfungsi, ya, semua organ-organ kebenaran, ya, di dalam hidup kita, semua elemen, Bapak Ibu Saudaraku, semua komponen di dalam kehidupan kita, manusia baru kita itu bisa berfungsi maksimal dan optimal. Kita bisa melayani Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan untuk, ya, menghidupi kasih karunia Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya adalah bahwa Allah tidak mau kita mengalami kerugian di dalam kehidupan kita ini, tetapi Allah mau kita supaya selalu memperoleh keberuntungan. Dan keberuntungan itu membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentunya tidak datang dalam pengalaman kita dengan sendirinya. Karena itu membutuhkan, ya, kerelaan kita untuk taat kepada kebenaran kasih karunia-Nya, dan dengan memberikan, ya, pikiran kita terus diperbaharui, ya, sebagaimana Paulus katakan di dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi biarlah rohmu, ya, diperbaharui di dalam pikiran, dan sehingga kamu dapat membuktikan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita terus berlomba, ya, kita terus aktif dan kita proaktif, dan kita terus membuka diri kita untuk terus diperbaharui oleh kebenaran firman Allah, supaya kiranya hikmat surgawi, ya, hikmat dari Kristus Yesus selalu membuka jalan pikiran kita untuk selalu siap untuk melakukan yang terbaik dalam iman Kristus yang kita miliki saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa supaya Tuhan selalu menguatkan kita, sehingga selalu bisa di dalam perlombaan iman ini kita maju terus. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada istilah untuk mundur, tidak ada istilah untuk berhenti. Saudaraku, ya, tidak ada istilah bahwa kita sudah lelah dan tidak bisa lagi konsisten di dalam kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada belas kasihan Tuhan, ada kasih karunia Allah yang terus memampukan kita. Saudara-saudaraku, karena itu kita, mari saudaraku, kita membawa diri kita, ya, kita semua saling mendoakan, saling mendukung, dan saudara-saudara dan saya, kita bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Allah ini, kita dikuatkan. Amin. Nah, saudaraku, itu yang kita butuhkan, itu yang kita perlukan di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai, ya, kita tergoda untuk menjadi, ya, digoda menjadi malas, Bapak Ibu Saudaraku, ya, menjadi jenuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi sebagaimana Paulus katakan, biarlah rohmu, biarlah pikiranmu terus menyala, terus digerakkan terus, Bapak Ibu Saudaraku. Ada minat yang kuat, minat yang teguh, dan minat, ya, kerinduan, keinginan untuk terus diperlengkapi dengan firman Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Roh Kudus, ya, begitu caranya untuk menguatkan kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga
kita Bapak Ibu Saudaraku bisa tetap melewati berbagai ujian, berbagai cobaan, ya, berbagai hal rintangan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, akan memandu hidup kita ini sampai pada akhirnya. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Amin. Aku telah melakukan pertandingan yang benar dan telah mencapai garis finish. Amin. Nah, saudara-saudara dan saya ya masih terus di dalam proses ini sampai nanti kita tiba mencapai garis finish pada akhirnya. Dan Paulus katakan, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah Hakim yang adil, dan bukan hanya kepadaku tetapi kepada setiap orang yang percaya, yang selalu rindu hidup di dalam kesetiaan Kristus ini, itu pasti menerima ya sukacita, ya berkat yang penuh dan mahkota kemuliaan pada saat kita menghadap kursi pengadilan Kristus. Maka saudara-saudara dan saya, penghargaan dari Tuhanlah yang kita nanti-nantikan, yang menjadi ya sukacita yang sepenuhnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi buat kita semuanya. Tetap semangat saudaraku, bersiap untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kita. Di dalam kesetiaan Kristus kita akan selalu diberkati olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami terus membawa diri kami untuk tetap konsisten dan tetap di dalam kesetiaan Kristus. Kami rindu diperlengkapi terus ya Bapa, supaya kami bisa fokus kepada tujuan yang jelas, yang clear dalam panggilan kasih karunia ini. Kami terus berlomba dan kami mengalami kemajuan-kemajuan dalam iman kami, dan kami bisa melihat bahwa Tuhan yang mengarahkan seluruh fokus kami, seluruh kerinduan kami, pencapaian kami bukan karena kekuatan kami sendiri, bukan karena kebaikan kami, kepintaran kami sendiri, tetapi ini bersumber daripada belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dan selalu membimbing pikiran dan hati kami supaya tetap fokus, dan setiap apa yang kami kerjakan mendapatkan evaluasi penilaian daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan besok hari akan kami lanjutkan lagi. Kami akan melakukan segala tanggung jawab kami sehari penuh dalam kepasrahan, dan kami percaya kasih karunia Allah yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih Bapak Yuliman dari BSD. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semua. Salam. Salam kudus buat kita semua. Amin.